Caramba, cara, será que fora? Chega, acabou. Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya si Joni yang kali ini akan merangkum sequel kedua dari film Rich in Love. Film ini masih menceritakan tentang perjuangan pemuda tampan dan kaya dalam meluluhkan hati seorang wanita biasa. Namun sebelum kita lanjut agar film ini mudah dipahami, saya sarankan kalian lebih dulu menonton sequel pertamanya dengan mengklik link di pojok kanan atas. Dan juga bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi, jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Kisah dibuka di koperasi tomat yang bernama Teto Fresco, di mana koperasi itu didirikan oleh anak pengusaha paling kaya bernama Teto, dan juga beberapa temannya yaitu Monique, Igor, dan istrinya Alana. Siang itu Teto didatangi kekasihnya Paula yang dalam waktu dekat akan menjalankan proyek kemanusiaan sebagai dokter relawan di pedesaan Amazon. Sebelum berpisah sebagai tanda cinta, Teto yang ditemani Igor dan Monique pun menyanyikan lagu romantis yang begitu menyentuh hati Paula. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Di hadapan Paula, Teto memang bertingkah seakan ikhlas tinggal berjauhan, padahal sebenarnya ia telah menyusun sebuah rencana, di mana Teto meminta sang ayah mengadakan proyek kemanusiaan dengan membangun sebuah klinik di ladang tomatnya. Hal itu Teto lakukan demi membujuk Paula dan temannya Dr. Tawan untuk menjalankan proyek tersebut. Namun dengan alasan misi kemanusiaan, Paula dan Tawan memutuskan untuk menolak tawaran itu. Alhasil ayah Teto pun hanya bisa mendukung dan berjanji akan meminta bantuan relasinya yang bernama Everaldo guna mensponsori proyeknya Paula. Boa. Boa. Berkat bantuan dana dari relasi ayahnya Teto, Paula dan Tawan pun mulai menjalankan proyeknya di suatu desa di pedalaman Amazon. Ketika Paula dan Tawan sedang diskusi mengenai kondisi salah satu pasien, mereka kemudian dikejutkan dengan suara musik kencang dari kejauhan. Yang nyatanya itu adalah ulahnya Teto, di mana Teto datang dengan kapal pribadinya guna memberikan kejutan ulang tahun untuk Paula. Amor, aquilo ali é poço de sal. Trazer Teto Fresco pra cá. Fica bem pertinho de você. Demi bisa selalu dekat dengan sang pujaan hati, Teto memberitahu Paula jika ia akan memindahkan koperasi tomatnya ke desa itu. Hingga di tengah perbincangan, Tawan datang guna meminta bantuan Paula memeriksa kondisi pasien. Melihat kedekatan Paula dan Tawan, tentunya membuat Teto ini sangat cemburu. Apalagi ketika Teto mengetahui bahwa esok Paula dan Tawan akan mengunjungi penduduk di desa adat. Hingga kemudian terjadilah sedikit perdebatan. Namun untungnya Paula mampu menenangkan emosi Teto dengan mengajaknya beradu jigong yang diakhiri dengan bermain odong-odong. Tato, hoje é meu aniversário. Bom dia, senhor Everaldo. Questionada, Teto. Guna mencegah Paula agar tak pergi ke desa adat, Teto menelepon Everaldo, sang pemilik perusahaan tomat terbesar di wilayah utara Brazil. Teto kemudian memohon agar Everaldo memaksa Tawan untuk membatalkan proyeknya ke desa adat. Akan tetapi Everaldo tak bisa membantu Teto dengan alasan bahwa ia telah memberikan kuasa penuh pada Dr. Tawan. Obrigado pela atenção. Cadê ele? Não chegaram. Tak lama berselang, Teto dikejutkan dengan kedatangan Igor dan Monique. Sebagai bagian dari pemegang saham di koperasi Teto Fresco, Igor dan Monique sangat kesal dengan keputusan sepihak Teto yang ingin memindahkan koperasinya. Namun dengan nada optimis, Teto menjelaskan jika ia telah memiliki rencana brilian untuk mengembangkan koperasi Teto Fresco. Hingga kemudian Paula pun datang untuk menyapa Igor dan Monique, sekaligus memberitahukan jadwal keberangkatannya. De novo. Agora vamos que eu quero apresentar pra Sebagai langkah awal, Teto mengajak Igor dan Monique mempromosikan tomatnya di pasar setempat. Di sana Teto sempat bertemu dengan salah satu penduduk yang memberitahukan jika tomat di desanya jauh lebih bagus dari tomat yang dihasilkan oleh koperasi Teto. Namun tak berselang lama, petugas dinas perdagangan tiba-tiba datang untuk menyita semua tomatnya Teto. Nyatanya semua itu adalah ulahnya Everaldo yang sengaja mengintervensi dinas perdagangan untuk tak memberi izin usaha pada Teto.
Hal itu dilakukan karena Everaldo tak ingin ada siapapun yang menyaingi bisnis tomatnya. Meski Teto telah menelepon dan menjelaskan jika koperasi tomatnya hanyalah sebuah koperasi kecil, namun Everaldo tak peduli. Mengingat hubungan baik dengan ayah Teto di masa lalu, Everaldo lantas menawarkan kesepakatan untuk membeli koperasi tomatnya Teto dengan harga yang begitu fantastis. Dan jika Teto bersedia, maka ia ingin kesepakatan itu berlangsung di sebuah acara penghargaan bagi Everaldo. Meski Igor dan Monique tertarik dengan kesepakatan itu, namun tidak dengan Teto yang dengan tegas langsung menolaknya. Convite de evento nenhum e a gente não tem nenhuma pretensão. Você resolveu dizer não? Ai meu Deus, Paulo, eu tenho que ir. Di tengah perdebatan, Teto teringat akan janjinya untuk menemani Paula sebelum berangkat ke desa adat. Namun karena cuaca sudah mulai gelap, Paula dan Tawan yang sudah menunggu cukup lama akhirnya memutuskan untuk menaiki perahu. Essa maluquice toda de trazer a empresa pra cá, nessa Tá pressa. Trancoso não vai mais comprar nosso tomate. Como é que é? Igor dan Monique sempat menuduh jika keputusan Teto memindahkan koperasi tomatnya hanyalah demi Paula semata. Saat itulah Teto akhirnya mengungkapkan bahwa keputusannya ini semata-mata demi menyelamatkan koperasi tomatnya. Karena perusahaan sang ayah sebagai sponsor utama telah memutus kontrak kerjasama dengan koperasinya Teto. Di hadapan Igor dan Monique, Teto berjanji akan memperjuangkan koperasi sekaligus cinta sejatinya saat itu juga. Teto pun lantas bergegas mengejar Paula menggunakan jet ski miliknya. Namun sial, di tengah pengejaran jet ski Teto malah kehabisan bahan bakar. Droga! Setelah berjam-jam mengapung di sungai, akhirnya Teto berhasil kembali ke daratan. Teto kemudian perlahan menyusuri pedalaman hutan Amazon sambil mencari sinyal di handphonenya. Hingga tiba-tiba... Untungnya Teto diselamatkan oleh dua penduduk suku Hipana. Setelah terbangun dari pingsan, Teto bertemu dengan salah satu penduduk wanita yang pernah ia temui di pasar sebelumnya. Kita sebut saja Dede. Dede lalu menceritakan tentang banyak penduduk suku Hipana yang sakit setelah bekerja di tambang ilegal. Setelah itu Dede mengajak Teto ke sebuah air terjun keramat yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit fisik dan juga mental. Pode ir. Sedangkan di sisi lain Igor, Monique, dan Alana diam-diam mengirim email pada Everaldo dengan mengatasnamakan Teto. Email itu berisi pernyataan jika Teto telah bersedia menjual koperasi Teto Fresco-nya pada Everaldo. Hal itu tentu saja membuat Everaldo begitu senang. Everaldo lalu menelepon Teto guna menyampaikan jadwal dan tempat negosiasi akan berlangsung, yaitu di acara sebuah penghargaan yang akan diadakan di sebuah teater. Mendengar hal itu, Teto yang kesal pun meminta bantuan Dede untuk mencarikan kapal yang bisa membawanya ke tempat negosiasi akan berlangsung. Setibanya di gedung teater, Igor dan Monique yang menyamar sebagai Teto dan Paula langsung disambut hangat oleh Everaldo. Sedangkan Teto terpaksa menyamar sebagai badut untuk bisa menyusup masuk ke dalam gedung itu. Ketika Igor dan Everaldo sedang asik berbincang, Teto yang kini menjadi badut bergegas mendatangi Monique untuk meluapkan kekesalannya. Namun perselisihan keduanya harus terhenti ketika anak Everaldo yang bernama Sola datang menyapa Monique. Tak disangka Paula dan Dokter Tawan juga hadir di pesta itu. Teto yang dilanda cemburu bergegas memanggil Paula dan membawanya ke ruang teater. Di ruangan itulah Teto dan Paula terlibat perselisihan di mana Teto menuduh Paula telah berbohong karena tak memberitahu tentang kedatangannya. Sedangkan Paula kesal dengan sikap Teto yang manja, egois, dan tak pernah menghargai setiap pilihannya. Sadar akan kesalahan yang telah dilakukan, Teto pun langsung meminta maaf sekaligus melamar Paula dengan cincin di tangannya. Namun tanpa diduga, Paula yang sudah terlanjur kecewa memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan Teto. Caramba, cara, será que... Bora. Chega, acabou. Ketika sedang mencari keberadaan Paula, Teto didatangi oleh Igor dan Monique. Bagi keduanya, koperasi Teto Fresco tak bisa lagi diselamatkan, sehingga menjualnya pada Everaldo merupakan keputusan terbaik. Hingga di tengah perdebatan, Everaldo tiba-tiba datang.
Eu já sei quem é você. Tudo isso. Di hadapan Everaldo, Teto yang mengaku sebagai Igor mencoba meyakinkan keduanya untuk tak menjual koperasi Teto Fresco. Lagi pula Teto yakin tawaran Everaldo tak mungkin sebagus yang mereka bayangkan. Namun ketika Everaldo menyebutkan nominal uang yang ia tawarkan, Teto pun shock sampai-sampai tersedak buah tomat yang hendak ia makan. 19 milhões. Passando mais. Ai, minha filha, aí foi. Tem que abrir um buraco. Untung saja dengan bantuan Jigong Dokter Tawan, Teto pun berhasil diselamatkan. Setelah itu Teto mencoba kembali membujuk Igor dan Monique dengan memberitahu rencana yang telah ia siapkan, di mana Teto akan berusaha bermitra dengan suku Hipana yang terkenal ahli dalam membudidayakan tomat berkualitas tinggi. Dengan begitu Teto yakin koperasinya akan memiliki nilai pasar yang jauh melebihi tawaran Everaldo. Meski di awal Igor dan Monique nampak ragu, namun melihat tekad dan keseriusan Teto, mereka pun akhirnya luluh. Teto, Igor, dan Monique lalu mulai menjalankan rencana yang telah mereka sepakati. Igor dan Monique akan berusaha menunda kesepakatan penjualan dengan Everaldo, sedangkan Teto akan mencoba membujuk suku Hipana untuk mau menjadi mitra bisnisnya. Setibanya di desa, Teto langsung menjelaskan semua rencananya pada Dede. Teto ingin penduduk suku Hipana menanam tomat dan menjadi mitra bisnis koperasinya. Dengan begitu penduduk suku Hipana tak perlu mengambil resiko dengan bekerja di tambang ilegal. Mendengar niat tulusnya Teto, Dede pun begitu tersentuh. Teto, você puder me acompanhar. Sedangkan di hotel, Monique dikejutkan dengan Sola yang nyatanya mengetahui identitas Igor dan Monique yang sesungguhnya. Namun untung saja Sola ini merupakan gadis cuek, jadi ia tak peduli dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Bom, se vocês querem realmente fechar o negócio, é melhor vocês irem até o fim. Confiando a você um segredo que era do seu avô. Sedangkan di tempat sauna, Everaldo memberitahu Igor sebuah rahasia yang mengungkap tentang siapakah Igor sesungguhnya. Yang ternyata Igor ini adalah anak dari hasil perselingkuhan kakeknya Teto dengan pembantunya. Dengan kata lain, Igor ini adalah paman tirinya Teto, yang apabila identitasnya terungkap, maka Igor berhak mendapatkan setengah dari harta kekayaan keluarga Teto. Pra merecer a confiança dos parentes, você precisa... Isso aí eu vou arrebentar. Di desa Hipana, Dede memberitahu Teto agar bisa mendapatkan kepercayaan dari penduduk suku Hipana, Teto harus lebih dulu bisa berbaur dan berkontribusi dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh suku itu, seperti membuat kerajinan tangan, berburu, dan bercocok tanam. Hingga pada akhirnya Teto pun berhasil menarik simpati kepala suku dan semua penduduk di sana. Di desa lainnya, kita melihat hubungan Dokter Tawan dan Paula yang semakin dekat. Paula begitu kagum dengan sikap dewasa Dokter Tawan yang selalu mau mengerti dan bisa membuatnya nyaman. Berbanding terbalik dengan sikap Teto yang sangat manja dan juga egois. Hingga saat keduanya saling memuji satu sama lain, mereka tiba-tiba terbawa suasana yang dilanjutkan dengan saling beradu jigong. Hingga tak disangka adegan itu terjadi tepat di hadapan Teto. Malamnya Paula dan Dokter Tawan tiba di desa Hipana sesuai dengan jadwal yang telah mereka tentukan. Melihat adanya Teto di sana, Paula sempat menuduh jika Teto sengaja membuntutinya. Meski Teto sakit hati, Teto yang dulu dikenal posesif dan egois kini lebih memilih untuk bersikap tenang. Sambil tersenyum, Teto mengatakan jika ia takkan mengganggu Paula lagi. Setelah itu Teto pun pergi untuk mengikuti ritual adat. Tak disangka ritual adat yang disiapkan suku Hipana adalah ritual penerimaan Teto sebagai anggota baru suku itu. Sesuai dengan tradisi, satu persatu penduduk Hipana pun mulai melakukan salam penyambutan dengan menatap matanya Teto. Sedangkan Paula yang ikut menyaksikan hal itu nampak tak bisa menyembunyikan rasa bangganya pada Teto. Hingga ritual itu pun ditutup dengan melakukan tarian adat bersama. Yang kemudian Teto pun memanfaatkan momentum itu untuk kembali menggandeng Paula. Melihat kemesraan Teto dan Paula semalam, keesokan pagi Tawan yang sadar jika Paula masih sangat mencintai Teto memutuskan untuk melanjutkan proyeknya tanpa Paula. Sebelum pergi, Tawan juga meminta maaf pada Paula tentang ciumannya waktu itu.
karena Tawan menganggap jika ia dan Paula memang sepantasnya hanya menjadi sepasang sahabat saja. Eu quero dizer pra você que eu te respeito. Se você gosta dele... Eu gosto de você. A gente insistiu numa relação que a gente já tá vendo que não dá. Setelah kepergian Dr. Tawan, Teto dan Paula kemudian berbincang sambil menyusuri hutan Amazon. Di situ Teto mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Paula, yang secara tidak langsung telah membuatnya menjadi lebih dewasa. Teto lalu mengajak Paula ke air terjun suci dengan harapan cinta Paula padanya pun akan bisa kembali bersemi, hingga kedua mata saling memandang dan terjadilah pergulatan yang begitu menegangkan. Ketika hendak kembali ke desa, Teto dan Paula tak sengaja bertemu dengan Dedeh yang sedang mengawasi kegiatan di lokasi tambang emas ilegal. Di sana mereka akhirnya mengetahui penyebab banyaknya penduduk desa yang jatuh sakit, di mana hal itu disebabkan oleh zat merkuri yang digunakan pada proses penambangan. Everaldo. Tak lama berselang, Teto dan yang lainnya dikejutkan dengan kemunculan Everaldo, yang nyatanya Everaldo lah pemilik tambang ilegal itu. Dalam perbincangan Everaldo dan koleganya, mereka mengetahui jika tujuan Everaldo membeli koperasinya Teto hanya demi memperluas wilayah tambangnya. Namun di tengah perbincangan, Everaldo memberitahu jika pembelian koperasi itu telah disetujui oleh Teto, yang mana hal itu membuat Paula dan Dedeh pun menuduh Teto telah berkhianat. Padahal kesepakatan itu dilakukan oleh Igor dan Monique, hingga kemudian mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Dr. Tawan. Calma, posso explicar isso também, calma. Mas até lá você fica quieto e pede para os seus médicos ficarem também. Sekembalinya ke desa, Teto semakin terpojok ketika mengetahui jika Everaldo telah menculik salah satu penduduk Hipana. Dengan kesepakatan jika ingin dibebaskan, maka semua penduduk Hipana harus pergi dari desa tersebut. Untuk membuktikan jika dirinya tak bersalah, Teto pun bergegas menelepon Igor guna membujuk Everaldo agar mau melakukan kesepakatan penjualan di kapal pribadinya. Setelah itu Teto membujuk Paula, Dedeh, dan penduduk Hipana untuk menyergap Everaldo ketika kesepakatan sedang berlangsung. Vamos lá? Vamos. Setelah dibujuk oleh Igor dan Monique, akhirnya Everaldo yang ditemani Sola dan anak buahnya pun bersedia melakukan kesepakatan di kapalnya Teto. Sedangkan di sisi lain, Teto dan kawan-kawan sudah siap melakukan penyergapan. Lalu saat hendak melakukan proses penandatanganan, Teto dan kawan-kawan pun muncul menyergap Everaldo. Pode parar, Everaldo. Calma. O que é isso? Tá maluco? O Everaldo é um bandido, gente. Teto lalu memaksa Everaldo membebaskan penduduk Hipana sekaligus mengakui semua kejahatannya. Karena terdesak, Everaldo pun bersedia mengikuti permintaan Teto. Namun tak disangka setelah proses pembebasan penduduk Hipana selesai, hal yang tak diduga pun terjadi. Você fica! Untung saja berkat ramuan suku Hipana, nyawa Teto masih bisa diselamatkan. Tak lama berselang, Paula dan yang lainnya dikejutkan dengan kedatangan Dr. Tawan. Dr. Tawan di situ menjelaskan jika pertemuannya dengan Everaldo di tambang hanyalah sebuah siasat, di mana ia telah merekam dan mengupload video percakapannya dengan Everaldo di YouTube, sehingga Everaldo pun akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Singkat waktu setelah identitas Igor sebagai paman Teto terungkap, ayah Teto mengadakan pesta penyambutan sekaligus memberi Igor jabatan wakil presiden di perusahaannya. Namun karena Igor ingin lebih dulu melanjutkan kuliahnya, ia pun menyerahkan tugas tersebut pada istrinya Alana. Não dá, sinto muito, está bombando. Eu tô toda feliz. Você tem que me ajudar. Vem. Dalam waktu singkat sejak menjalin mitra dengan penduduk Amazon, koperasi Teto Fresco pun berkembang dengan sangat pesat. Namun ambisi Teto ini tak habis sampai di situ. Teto terus memutuskan untuk berpetualang demi menemukan bibit tomat terbaik. Hingga saat ambisinya telah tercapai, Teto lalu mengajak Paula menaiki sebuah bukit dengan bentangan alam yang begitu indah. Di sanalah Teto mengungkapkan kembali cinta dan janji setianya yang membuat Paula begitu terpana. Hingga tiba-tiba kedua mata saling memandang dan film pun ditutup dengan aksi sedot-sedotan.
Pesan yang bisa kita ambil dalam film ini adalah, jika ingin mendapatkan wanita cantik seperti Paula, maka tanamlah tomat sebanyak-banyaknya. Ya, sekian rekap alur film Rich in Love 2 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Joni pamit pulang. Wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.